42. Agam datang bersama sang ibu, kedua adik perempuannya dan Hasan yang menggendong Siron. Untuk saksi ia membawa Maci penjaga warung bersama sang suaminya yang seorang Pak Kaum, seseorang yang dipercayai menjadi utusan pembicara dan juga zikri. Assalamualaikum wahai penghuni rumah. Mutia paling antusias berteriak, ia yang tengah hamil besar tak mau ditinggal. Amala membuka pintu kamar sang ibu. Penampilannya sungguh terlihat anggun sekaligus manis. Gamis berwarna biru muda pemberian Bang Agam, sangat kontras dengan kulitnya yang berwarna kuning langsat. Din menatap sengit wajah segar sahabatnya. Mamak lihat anakmu itu. Kita ditipunya. Cakap mau syukuran, nyatanya kebelet kawin. Has. Maksyam memukul lengan Din, tak baik cakap macam tuh, tapi Mamak juga malu. Seharusnya kita lebih rapi lagi dalam penampilan. Kita satu kubu, Mak. Biasanya juga sering buat malu. Jadi, ayo kita sambut tamu agung. Din melangkah mendekati Amala yang sudah bersiap membuka pintu. Mak, Din, malam ini. Tak usah kau sebut. Aku sudah tahu maksud acara ala-ala syukuran ini. Awas ya kau, Mala. Kau berhutang banyak kepadaku. Sela Din cepat. Dirinya begitu kesal, sebab sebelumnya termakan gosip Sitari. Amala terkekeh geli, hatinya sungguh puas karena sudah berhasil mengerjai Din. Waalaikumsalam, silahkan masuk, Nya, Pak Cik, dan lainnya. Amala membuka lebar daun pintu, ia bergeser ke samping agar para tamu leluasa memasuki rumah sederhananya. Maksyam, setelah sekian tahun, akhirnya restu itu kami kantongi jua. Terima kasih atas kerendahan hatimu yang bersedia menerima putraku. Nya Zainab langsung memeluk erat tubuh calon besannya. Ia menangis haru saking senangnya. Hati Maksyam bagai disiram air es batu. Seharusnya dia yang mengucapkan beribu terima kasih. Betapa bodohnya selama ini, demi jalan pikirannya yang rumit, telah menyia-nyiakan keluarga baik-baik sekaligus terpandang. Maafkan keegoisan saya, Nya Zainab. Maaf atas sifat angkuh sosok tak tahu diri ini. Maksyam membalas pelukan itu, suaranya bergetar menahan laju air mata. Suasana haru itu berganti riuh kala Siron menangis kencang. Makwala, ibu nakal, tak membolehkan aku dekat-dekat Makwala, hiks. Siron turun dari gendongan sang ayah, berlari memeluk kaki Amala. Gadis berumur 4 tahun itu mengadu tentang sang ibu yang melarangnya bermanja dengan calon tantenya. Amala membawa Siron ke pelukannya, mencium pipi bulat kemerahan gadis mungil ini. Nanti, kita tegur ibu, ya. Siron pun mengangguk, menelusupkan kepalanya pada leher Amala, dia begitu merindukan wanita yang sangat menyayanginya. Satu persatu semua orang mulai duduk di atas tikar dan bersandar pada dinding papan. Pintu rumah ditutup oleh Ayek dan kedua temannya. Mereka benar-benar bisa diandalkan, menutup rapat mulutnya. Tentu saja sebelumnya sudah disogok oleh beraneka macam mainan yang Amala beli pada saat penjual keliling melintas di depan rumahnya. Tepuk gambarnya jangan keras-keras, nanti tak bisa kita mendengar apa yang dibicarakan. Danang memperingati, mereka tengah main laga gambar. Setelah beramah tamah, kini Pak Kaum mulai bersuara. Maksyam, tanpa mengurangi rasa hormat. Maksud kedatangan kami, hendak meminang putri sulungmu yang bernama Nur Amala untuk dijadikan istri satu-satunya dalam istana mahligai rumah tangga yang hendak dibangun oleh Nak Agam. Bersediakah Maksyam menerima niat baik kami ini? Maksyam terlebih dahulu menatap wajah Amala, menelisik sumu merah di kedua pipi putrinya yang sebelumnya tak pernah terlihat. Ya, saya menerimanya. Hanya satu pinta saya kepada Nak Agam. Maksyam menatap sosok gagah yang mengenakan baju koko dan kopiah putih. Tolong jaga baik-baik permata hati kami, bila engkau tak lagi mampu membahagiakannya. Janganlah melukai hatinya. Kembalikanlah baik-baik kepada kami, sebagaimana kau memintanya dengan cara yang baik pula. Insya Allah,
Sayalah pelengkap kebahagiaan Mamak dan juga Amala. Tegur diri ini bila melakukan salah yang disengaja ataupun secara tak sadar. Agam menatap hangat sosok sebaya ibunya yang duduk bersebelahan dengan calon istrinya. Alhamdulillah, ucap Pak Kaum yang langsung diikuti oleh lainnya. Nyak Zainab maju ke tengah-tengah, membelakangi ruang kosong. Amala, sini nak. Menggunakan lutut, Amala mendekati Nyak Zainab. Perasaannya sungguh tak dapat dideskripsikan, senang, haru, sedih, gugup bercampur menjadi satu. Telapak tangannya pun sudah berkeringat, ia juga menghindari bertatap dengan Bang Agam. Sebagai tanda pengikat, kami menghadiahkan satu set perhiasan dengan berat 9 mayam. Nyak Zainab membuka kotak beludru berwarna merah hati, mengambil gelang polos, lalu memakainya di lengan Amala. Selamat datang di keluarga Sidik, ya nak. Nyak Zainab mengecup kening calon menantunya, yang langsung dibalas dengan dekapan erat. Maksyam begitu terharu, keluarga Nyak Zainab sangat menghargai mereka. 2 kali Amala dipinang dengan 1 mayam emas. Malam ini langsung dilipat gandakan menjadi 9 mayam. 1 mayam, setara dengan 3,3 gram. Selepasnya, Pak Kaum kembali melontarkan kalimat yang berhasil membuat jantung Amala dan Maksyam berdetak kencang. Maaf, kami menolaknya. Hal tersebut sangat berlebihan. Bersambung, 43. Sekarang, menentukan tanggal pernikahan. Sebelumnya saya sudah meminta seseorang yang memang mengerti menghitung hari baik menurut adat Jawa. Beliau sudah mencocokkan neptu berdasarkan hari lahir, hari pasaran Jawa weton antara Nak Agam dan juga Amala. Hari baik itu jatuh tepat 2 bulan sebelum bulan Ramadan, dan 7 minggu terhitung mulai dari sekarang, ungkap Pak Kaum. Amala langsung mendongak. Maaf, saya izin menyela Pak Cik. Apa tidak terlalu cepat? Pak Cik langsung menoleh ke arah Agam, mempersilahkan calon mempelai pria yang menanggapi. Bukankah niat baik memang harus disegerakan, Nur? Agar setan tak memiliki kesempatan untuk menjerumuskan kita ke lembah dosa. Dengan kita tak lagi sungkan bertatap saja sudah bukan hal yang baik, apalagi bila lebih dari itu. Tutur Agam, dia takut imannya lemah dikarenakan sudah mulai terang-terangan menunjukkan rasa sukanya. Amala semakin menunduk. Apa yang disampaikan oleh Bang Agam, memang benar adanya. Bujuk rayu setan memang begitu dahsyat, belakangan ini saja dirinya sering memikirkan dan berkhayal tentang calon suaminya itu. Akhirnya Amala mengangguk. Alhamdulillah, seru lainnya. Nur, ya, Abang, jawab Amala lembut, tanpa menatap sang lawan bicara. Untuk maharnya, adakah permintaan khusus? Agam bertanya seraya menatap pucuk kepala Amala yang tertutup hijab berwarna senada dengan gamisnya. Tidak, saya serahkan ke Abang. Yang terpenting tidak memberatkan, tetapi tak jua merendahkan, ujar Amala. Agam mengangguk, beralih menatap Maksyam. Mak, adakah sesuatu yang hendak diutarakan? Maksyam terlihat ragu-ragu, tetapi tetap berusaha mengutarakan isi hatinya yang mengganjal. Bagaimana dengan prosesnya? Maksud saya, itu, mengenai biayanya. Sama seperti Amala, Agam menggerakkan lututnya mendekati Maksyam yang kesusahan mengatakan maksud hatinya. Mak, tak perlu risau perihal biaya dan hal lainnya. Insya Allah semua itu sudah tersedia jauh sebelum hari ini tiba. Agam menggenggam punggung telapak tangan calon ibu mertuanya. Ya, dan saya juga sudah berembuk. Pesta resepsi nanti sepenuhnya akan menggunakan adat Jawa, dan diselenggarakan di rumah ini. Sebagaimana almarhum bapak yang ingin sekali melihat rumahnya dihias sedemikian indah oleh dekorasi pernikahan putrinya. Jangan, Nak, tidak perlu sampai segitunya, sela Maksyam, tangannya sudah bergetar dalam genggaman Agam. Demi Allah, saya ikhlas Mak. Ini memang murni keinginan kami. Agam mencoba meyakinkan. Tapi, menggunakan adat Jawa seluruhnya itu memakan biaya yang tidak sedikit, Nak. Maksyam tetap ingin menolak,
dia begitu tak enak hati. Maksyam, Nyak Zainab juga mendekati calon besannya. Mengambil alih genggaman yang dilepaskan oleh Agam. Tolong jangan sungkan. Kita bukan lagi hanya sebatas tetangga, tetapi sudah menjadi satu keluarga. Lagi pula sebelumnya rumah kami sudah 2 kali menyelenggarakan pesta pernikahan. Saya rasanya langsung kehilangan tenaga bila teringat bagaimana repotnya masa itu. Jadi, mari kita sama-sama saling membahu untuk mewujudkan pesta pernikahan terakhir keturunan kita. Nyak Zainab, Maksyam kehabisan kata, yang dapat ia lakukan hanyalah memeluk erat tetangga puluhan tahun lamanya. Setelahnya, Agam kembali mengutarakan keinginan. Mak, apa boleh saya menggunakan sebidang tepat di samping rumah ini? Untuk apa, Nak Agam? Tanya Maksyam heran. Saya berniat memberikan hantaran berupa bangunan rumah beserta isinya, jawab Agam apa adanya. Maaf kami menolaknya. Hal tersebut sangat berlebihan. Amala menjawab cepat. Dia memang ingin memanfaatkan Bang Agam, tapi bukan dengan cara seperti ini. Agam tersenyum melihat nada spontan Amala. Nur, bukankah hantaran itu berupa barang, seperti 1 set tempat tidur dan keperluan pribadimu? Lalu, kenapa tidak sekalian dengan naungan atapnya? Amala memilih sisi bajunya, sungguh dia merasa tak enak hati. Sudah terima saja, Kak. Kalau tidak seperti itu, tak akan berkurang harta Bang Agam. Kami para adiknya sudah pensiun memoroti uangnya dikarenakan telah bersuamikan pria-pria mapan, celetuk Mutia, yang sedari tadi diam sambil mengunyah kue nagasari 1 piring. Wahyuni sengaja mengambil 2 piring kue nagasari dan telepon di atas amben dapur. Agar Mutia dan Siron bisa tenang dan tak mengganggu jalannya acara. Mereka berdua terkenal perusak suasana. Akhirnya Amala dan Maksyam pun mengangguk. Acara selanjutnya adalah makan bersama. Ayek dan kedua temannya disuruh masuk untuk ikut menikmati masakan Amala. Amala mengolah bahan mentah dari Nyak Zainab menjadi hidangan lezat. Ada ayam goreng lengkuas, rendang daging, tumis pakis campur ikan asin teri, dan sup daging agar Siron juga bisa ikut makan. Keakraban itu begitu terasa, tak ada batasan antara si kaya dengan yang lebih susah. Semua sama rata, saling bercanda, berbagi cerita ringan. Saat para tamu hendak berpamitan, Amala bersuara. Apa boleh saya meminta satu hal? Silahkan, jawab Agam. Kalau boleh, pertunangan ini jangan dulu disiarkan, bukan apa. Hanya saja saya sedikit trauma akan kegagalan yang lalu. Amala berkata jujur, dia takut gagal lagi. 2 kali batal nikah bukanlah hal menyenangkan. Tak ada rasa empati yang diterimanya, sebaliknya banyak yang mencaci maki. Agam paham akan maksud Amala, dia sendiri juga sering mendengar nada sumbang yang mencemooh calon istrinya ini. Ada baiknya memang seperti itu. Tutup rapat-rapat niat baikmu, siarkan kalau sudah dekat waktunya. Supaya bila ada yang tak senang, akan sukar memiliki kesempatan untuk menghalangi apalagi menggagalkan. Pak Kaum menimpali perkataan Amala. Semua pun setuju, berita baik pernikahan akan disiarkan 2 minggu menjelang akad. Sini kau, Mala. Din menarik tangan Amala, sedari tadi sudah gatal lidahnya mau mencecar. Apa, Din? Tak usahlah sok manis. Kau tahu, aku hampir tertipu gosip murahan yang disebar entah oleh siapa. Balasnya menggebu-gebu. Tapi ada bagusnya juga dong. Ya ampun rasanya tak sabar menunggu esok hari. Awas kau ya bidan Rani. Amala menggeleng melihat kelakuan Din yang tertawa sendiri. Mereka baru saja membereskan barang-barang habis dipakai acara lamaran tadi. Piring kotor besok pagi baru dicuci, sedangkan ruang tamu sudah bersih. Apa yang hendak kau lakukan terhadap bidan Rani, Din? Bersambung. 44. Apa yang hendak kau lakukan terhadap bidan Rani, Din? Tanya Amala penasaran. Rahasia, jawabnya sekenanya, lalu menutup mata bersiap tidur.
Amala mendengus pelan melihat kelakuan sahabat rasa saudara ini. Din, semoga kau segera menggapai bahagiamu. Nak, kau yakin hendak ke kota kecamatan? Wajahmu terlihat pucat, Mala. Maksyam terlihat khawatir. Tak apa Mak, malah cuma sedikit pusing saja. Barusan juga sudah minum obat puyer, jawab Amala seraya mengenakan kaos kakinya. Din pun sampai di rumah Amala dengan mengendarai motor legendarisnya. Kau sakit, Mala? Amala menggeleng pelan, ia segera menyalami tangan sang ibu. Din juga melakukan hal yang sama. Setelah melewati jalan tak beraspal, perbukitan yang diapit oleh perkebunan karet. Sampailah mereka di kota kecamatan, yang pagi ini terlihat ramai sekali. Dikarenakan bertepatan dengan minggu pertama tanggal muda gajian, bagi karyawan PT Perkebunan milik negara. Jadi, banyak warga yang keluar pemukiman dengan menaiki truk ataupun pickup yang disediakan untuk pergi ke kota kecamatan. Amala berulang kali menggelengkan kepala guna mengusir rasa pusingnya, melihat kerumunan orang yang tumpah ruah matanya seolah berkunang-kunang. Din memegang lengan Amala, mereka berjalan memasuki gang dan deretan ruko. Assalamualaikum, Din dan Amala menyapa bapaknya Ajeng yang tengah menggendong cucu. Waalaikumsalam, balas Pak Jupri seraya memindai dua orang tamu yang salah satunya sudah pernah bertemu dengannya di rumah Hendy. Kami ingin bercengkrama dengan Kak Wati dan juga Ajeng, bolehkah Pak? Tanya Amala. Silahkan masuk. Mereka sedang ditanyai oleh bapak pengacara. Pak Jupri pun berjalan lebih dulu yang diikuti oleh Din dan Amala. Ternyata di sofa ruang tamu ada juga Septiana dan Gilang. Sedangkan Wati beserta Ajeng, tengah berlatih menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan saat persidangan kasus Hendy. Mala, Din, Septiana berdiri menyambut. Mereka saling bersalaman. Amala menangkupkan tangan ke Gilang dan juga sang pengacara. Ini yang namanya Kak Amala. Cantik sangat rupanya. Wati memuji tulus sosok anggun di depannya. Ajeng juga ikut mengangguk mengiyakan. Jangan kau puji dia. Nanti telinganya meruncing ke atas. Din si perusak suasana. Semua yang di sana terkekeh pelan. Tak terkecuali Amala. Boleh tak aku gendong bayimu, Ajeng? Pinta Din, dia yang memang penasaran serta menaruh rasa iba pada batita montok itu, ingin ikut serta menyayanginya. Pada malam penggerebekan, bayinya Ajeng tak dibawa serta. Dia dititipkan bersama karyawan toko Bang Agam. Boleh, Kak. Ajeng mengambil sang anak dari dekapan bapaknya, lalu mengulurkan ke arah Din. Yang langsung disambut antusias. Siapa namanya? Din bertanya sambil mengusap jemari gemuk anak laki-laki ini. Abrar. Semoga Dede Abrar menjadi golongan orang yang berbuat baik, sama seperti arti namanya, ucap Amala lembut. Yang langsung diaminkan lainnya. Amala sebenarnya juga ingin menggendong, tetapi sadar diri kalau sedang tak enak badan. Takutnya nanti bayi Abrar ketularan, ia hanya tersenyum hangat dan mencoba menanggapi ocehan khas bayi. Pak pengacara, bolehkah saya bertanya? Din tiba-tiba mengajukan pertanyaan, dia sudah tidak lagi menggendong anaknya Ajeng. Dikarenakan bayi itu tengah menyusu di dalam kamar. Silahkan, Aji mempersilahkan. Kak, minum teh tawar ini dulu. Sepertinya kakak sedang tak enak badan. Wati menyela seraya menghidangkan satu gelas teh tawar hangat. Sedari tadi ia memperhatikan Amala yang tak menyentuh teh manis serta kudapan. Terima kasih, Kak, ucap Amala tulus seraya menyeduh pelan minuman hangat itu. Setelah Amala meletakkan kembali gelasnya, barulah Din kembali bersuara. Bagaimana proses perceraian secara sepihak rapat, Pak? Apa saja yang mesti disiapkan? Siapa yang hendak bercerai, Anda? Tanya pria berpakaian rapi dengan gaya rambut klimis. Bukan, tapi salah satu nenekku, biar bisa dia nikah lagi dengan laki-laki yang tinggal menunggu harinya saja. Supaya harta warisannya jatuh ke tangan kami, seloroh Din asal.
Gilang dan Aji tersedak air minum. Din, Amala berbisik sambil mencubit pinggang wanita yang kalau bicara jarang disaring dulu. Kualat kau nanti, biarkan saja, dia saja tak pernah menyayangiku, selalu membandingkan diri ini dengan cucunya yang lain, sergah Din. Din masih memiliki seorang nenek dari pihak bapak. Namun, dirinya tak pernah dianggap. Diperlakukan bagai tak kasat mata hanya karena sang ibu tidak disukai sebagai seorang menantu. Baru kali ini saya mendengar kata-kata ajaib seperti ini, canda Aji. Kenapa tidak dijodohkan saja dengan saya? Kebetulan diri ini seorang duda, sambungnya lagi menanggapi selorohan wanita yang terlihat unik. Din menelisik penampilan Aji. Anda bukan tipenya. Dia lebih suka laki-laki berewokan, berjambang, bila dibandingkan pria berpenampilan rapi yang kebanyakan isi dompetnya tipis. Ya Tuhan, rasanya dada saya langsung ditusuk belati. Aji memegang dadanya, mendramatisir keadaan. Semua orang pun jadi tertawa terbahak-bahak. Amala sampai mengurut pelipis. Kepalanya berdenyut lantaran ikut tertawa bernada rendah. Selepasnya Din baru mengutarakan maksud yang sebenarnya. Aji pun memberitahu apa saja yang harus disiapkan. Tiba-tiba Zikri masuk, rautnya sungguh masam melihat pemandangan riuh di ruang tak seberapa luas. Sepertinya, setelah Anda menjanda nanti, status baru itu tak akan bertahan lama, bisiknya lirih yang masih bisa didengar oleh Din dan Amala. Aji paham betul tatapan tak suka yang dilayangkan oleh Zikri. Ternyata Anda punya bakat menjadi seorang dukun, ya. Sarkas Din. Lagi-lagi Aji kembali tertawa. Wanita berpenampilan luas ini sangat ceplas-ceplos. Kami pamit pulang dulu ya, lain waktu nanti kesini lagi. Atau kalian mainlah ke rumah kami. Pinta Amala kepada Wati dan juga Septiana. Nanti kami sempatkan, balas Wati dan Septi. Din tolong turun sebentar. Amala menepuk pundak Din, perutnya bergejolak hebat. Din pun menurut, segera menurunkan standar motornya. Huek, Amala muntah-muntah, ia berjongkok di rerumputan tepi jalan. Amala, hei Amala, janganlah kau semaput, tak bisa ku gotong badanmu nanti. Aku lupa bawa tali tambang dan tali ban karet. Din meraih badan Amala yang nyaris luruh. Amala. Ya ampun, Amala, bersambung.